Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan terakhir ini adalah agar mahasiswa dapat mengerti ya performa dari sebuah algoritma data mining dan bagaimana caranya mengimplementasikannya dalam sebuah algoritma dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian ada dataset yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada algoritmanya ya, metodenya pakai apa? Metodenya bisa KNN, bisa C45, bisa naive Bayes, bisa Naive Blackboard, bisa support vektor mesin, beragamnya. Dan tiap algoritma, saya ulangi lagi, tidak mungkin memiliki tingkat akurasi yang sama. Dan mirip-mirip bisa jadi. Mendekati lah. Bisa jadi. Nah, kemudian ini cara menghitungnya di mana ada dua label, dua target, ada dua klasifikasi, positif sama negatif. Cara bacanya, di mana yang kita prediksi positif ternyata positif, misalkan ada berapa, kita simpulkan dengan TP di sini. Kemudian positif, tapi di kenyataannya, di aktualnya itu ternyata negatif, ada berapa, kita simpulkan dengan FP. Data positif, itu kita simpulkan FN. Yang negatif, kemudian kita tes, kita prediksi ternyata juga negatif, itu kita simpulkan dengan TN. Nah, contohnya seperti ini. Saya ada studi kasus di mana ada 1000 jenis ikan dan 400 bukan ikan. Jadi ada dua nih, ada dua label, ada dua target. Di mana targetnya ada ikan sama bukan ikan. Kemudian kita menggunakan algoritma naive Bayes misalkan. Naive Bayes algoritma yang kita gunakan. Nah, naive Bayes ini nantinya akan menghasilkan yang namanya confusion matrix kan. Ya, confusion matrix yang dihasilkan oleh naive Bayes ini, kemudian kita cek. Yang kita cek misalkan dengan menggunakan algoritma naive Bayes, yang diprediksi ikan ternyata ikan, itu ada 700. Dan yang diprediksi ikan ternyata bukan ikan, itu ada 150. Jadi kan realnya kan 1000 tadi kan, ikannya ada 1000. Tapi setelah dihitung, kita bagi datanya jadi 2, kemudian jadikan testing. Setelah dihitung seperti ini ternyata. Tidak pas 1000 ikan semua dengan menggunakan algoritma. Kemudian yang bukan ikan ternyata setelah diklasifikasikan menggunakan algoritma naive Bayes, ternyata diindikasi ikan sebanyak 300. Kemudian yang bukan ikan ternyata bukan ikan juga, itu ada 250. Nah, berapa tingkat akurasinya? Nah, kita lihat rumus akurasi adalah TP ditambah TN dibagi dengan semua atribut yang ada di sini. TP ditambah FP ditambah FN ditambah TN. Nah, itulah akurasinya. Misalkan ketemu 68%. Recall-nya berapa? Recall-nya itu di sini ketepatan untuk ikannya ya. Ada 70%. Nah, presisinya berapa? Presisinya di sini berarti 700. Ya, sesuai dengan rumus TP dibagi dengan TP ditambah PP. Ketemu 82%. Nah, untuk validasi atau untuk pengujian model itu ada dua macam itu ya. Ada yang namanya split validation, ada yang namanya cross validation. Nah, ini tekniknya ya, lebih kepada tekniknya. Merupakan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak. Kemudian dua data tersebut dibagi menjadi data latih dan data uji. Nah, kemarin yang kita gunakan adalah yang ini. Yang kita praktekkan itu kemarin.
Jadi kita membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Nah, baginya juga acak, random, dengan menggunakan kemarin itu namanya test size ya. Nah, untuk teknik yang kedua itu ada yang namanya cross validation. Di mana di sini adalah teknik untuk melakukan validasi berulang. Nah, datasetnya menggunakan data set latih dan setiap iterasi memvalidasi satu set data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Jadi kita ada data ya. Kita ada data. Kita bagi sendiri nih. Bagi sendiri menjadi 5 iterasi, 5 bagian. Iterasi pertama bagaimana nanti akurasinya, apa iterasi kedua hasilnya bagaimana, iterasi ketiga hasilnya bagaimana. Nah, kalau yang di sini kita bagi secara random, yang ini kita teskan satu persatu dengan menggunakan teknik cross validation ya. Nah, subset itu apa, Pak? Subset itu adalah jumlah iterasi. Kalau 5 fold artinya perulangannya dilakukan 5 kali, tiap perulangan 1 dijadikan testing, sisanya dijadikan training. Nah, itu untuk cross yang validation. Yang paling mudah yang ini sih, split validation. Kita tinggal baginya secara otomatis menggunakan Python. Nah, untuk implementasinya itu saya contohkan yang sederhana saja di sini. Jadi ini tanpa algoritma apapun ya, hanya ngetes saja nih. Tanpa algoritma, di mana nanti di sini ada target, ya, labelnya apa saja, kemudian hasil prediksinya apa gitu. Jadi ada target, hasil prediksinya. Jadi misalkan 1, 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Nah, ternyata ada yang meleset di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di atas ini 1, tapi di sini 0. Nah, hasil prediksinya 0 ternyata, bukan 1. Hasil klasifikasinya menggunakan algoritma misalkan nanti ternyata 0. Untuk menghitung berapa sih akurasinya, berarti kita menggunakan library di sklearn, metrik yang kita gunakan, kemudian kita import klasifikasi report. Nah, ini adalah library yang ada di sklearn, di mana kita bisa mengetahui detail dari performa algoritma yang kita pakai. Jadi nanti munculnya ini, precision-nya berapa, recall-nya berapa, F-score-nya berapa, support-nya berapa, ini sudah ketemu semua. Nah, seperti ini ketemu. Jadi kita tidak perlu tuh hitung manual kayak tadi. Nah, kayak gini tidak perlu, sudah dihitungkan sama komputer. Tapi untuk memunculkan confusion matrix itu bisa masih. Bisa nanti di Python-nya bisa. Kemudian untuk akurasinya sendiri kita lainkan nanti. Bisa menggunakan rumus seperti ini. Atau codingan seperti ini. Kemudian di sini ada contoh, di mana di sini saya mencontohkan algoritma yang saya gunakan, KNN. Kemudian data yang saya gunakan adalah social network. Ini kalau tidak salah sudah kita pelajari. Sama dengan kemarin-kemarinnya, ya. Sama dengan kemarin-kemarinnya. Jadi yang berbeda hanya di bagian sini. Nah, ininya sama ini, KNN network klasifikasi. Kemudian yang berbeda kita tambahkan di sini prediksinya berapa. Kemudian kita masukkan X-test-nya, baru ketemu tuh confusion matrix-nya. Hasilnya ini. Jadi yang diprediksi forecast-nya 0, ternyata 0 ada 64. Yang diprediksi forecast-nya 0 ternyata 1, itu ada 4. Dan seterusnya ya. Nah, untuk detail akurasinya
Nah, kita ketikkan di sini klasifikasi, report, y-test, kemudian kita bandingkan y-testnya, kita masukkan y-testnya sama y-predictnya, baru kita print akurasinya. Nah, akurasinya ini sebesar 93%. Biar nggak bingung ya, kita langsung praktekkan aja ya. Kita langsung praktekkan. Kita coba ya, Python code. Ini kita masukkan dulu library yang dibutuhkan. Library yang digunakan untuk membagi data menjadi dua, yaitu training dan testing. Kemudian kita panggil lagi algoritmanya sekarang. Algoritma yang kita gunakan KNN source Nah, untuk library yang metrik ini digunakan untuk validasinya ya, untuk mengetahui conversion matriknya dan detail akurasinya.
Kita panggil datanya. Pandas yang kita gunakan. Kita bagi data sama targetnya. Kita bagi data sama targetnya. Kita ambil semua baris dari kolom 2 sama kolom 3. Value. Biru ya. Data set. Benar. Komanya tidak ada. Oke. Koma. Y-nya untuk target itu di kolom keempat. Kita bisa tuliskan seperti ini. Blok. Semua baris. 4 boleh kayak gini. Dot. Jadi hitungan kolom, saya ulangi lagi. Hitungan kolom indeksnya itu dimulai dari 0. Kemudian kita bagi tuh. Jadi 2, ada X training, ada X test, ada Y test, Y train, sama Y test. Dengan menggunakan library train test bit yang ada di sklearn. Train test bit. Nah, ini yang dikatakan tadi split validation ya, bukan teknik yang kita gunakan di sini split validation, bukan yang cross validation. Di mana kita langsung membagi data menjadi 2 secara random dengan menggunakan t-size sebesar 0,25. Maksudnya oke, nah. Kemudian kita scalar, kita scaling standar, standar scalar, standar, standar kira-kira apa yang boleh standar. Ini sudah dipanggil belum? Oh, standarnya belum ya. Standarnya belum. Ketinggalan. Oke. Kita panggil ya standarnya. Import from Sklearn preprocessing import standar scalar. Oke, sudah.
Baru setelah itu kita panggil ini standar scalar. Oke, sudah juga. Habis setelah itu kita timpah constraint-nya, kita perbarui di transform. Kita masukkan constraint. Jadi biar nilai dari antar kolom tidak terlalu jauh ya. Kolom kedua sama kolom ketiga. Kemudian test sama dengan sama sc.fit transform s ya. Kemudian klasifikasinya kita bikin, baru setelah itu kita bikin modelnya ini, model KNN-nya. Classifier kita panggil K-noise board-nya. Classifier. Oke, sudah. Kita masukkan nilainya berapa. Ini katanya tidak ada. Board sudah kok tadi. Penulisannya yang sini. Wadahannya. Nah. Oke, ya. Kita masukkan datanya ke model. Classifier .fit. Kita masukkan trainingnya, data trainingnya, sama target dari trainingnya, di train. Sudah. Habis itu kita buat prediksinya dari model. Tapi yang dibuat uji coba adalah test. Kita masukkan di sini classifier .predict. Kita masukkan test. Ya, kita buat conclusion matriknya. Conclusion matrik. Oke, tesnya kita masukkan sama predict. Pred ya. Udah. Nah, setelah itu kita coba print conclusion matriknya. Nah, hasilnya ini ya. Nah, untuk detail akurasinya kita tekan ini lagi. Kita tekan. Saya kasih nama detail akurasi. Nah, classification report. Kita masukkan y-testnya. Ya, yang tadi itu. Jadi ini y-target ya. Kemudian ini y-prediksinya.
print. Detail akurasi. Nah, ini detail akurasinya. Untuk akurasinya sendiri, kita bisa menggunakan library metrik yang ada di SQL pakai akurasi score. Nah, score. Kita print ya, biar kelihatan. Kita kalikan 100 nanti tingkat akurasi algoritma KNN send D. Dan kita pesan lagi di sini untuk menyisipkan nilainya. Akurasi dikalikan dengan 100%. 100. Kemudian coba. Nah, ini hasilnya. 93%. Sampai di sini bisa dipahami? Atau masih belum, mungkin belum apa, kurang jelas atau gimana? Monggo silakan bertanya. Oh, atau gini, saya contohkan lagi yang lainnya, yang belum ada akurasinya. Kita coba ya. Di algoritma lain, ini algoritmanya pakai support vector machine, SVM. Caranya juga sama ini. Yang beda itu cuma di bagian ini aja. Nah, yang beda di sini. Kalau kita pakai KNN ya KNN yang dipanggil. Kalau kita pakai C45, C45 yang dipanggil. Bedanya di sini, letak perbedaannya. Kemudian untuk mengetahui detail akurasinya, ini sudah ada confusion matriknya sudah ada. Tapi detail akurasi ini masih belum. Kalau misalkan mau kita jalankan, ini sudah tampil. Nah, Oke, kenapa ada tampil confusion matriknya? Ini sudah di print belum? Oh, belum. Nggak ada printnya ya? Oke. Ini
Function metric. CN. Oke, kita coba lagi ya. Coba lagi. Baik. Ini kalau udah ada tulisannya ini. Oke, sudah muncul. Ini adalah confusion matrix. Nah, untuk mengetahui detail akurasinya, berarti kita tambahkan apa tadi? Yang kita tambahkan di sini yang pertama ini classification report. Jadi kita tambahkan library di atas lah biar rapi ya. Sebenarnya taruh di bawah tidak apa-apa sih. Kita taruh atas saja biar rapi. From aja dah. Sini dah. Metrik ya. From transparent dot metric import classification report. Kemudian kita tambahkan lagi akurasi report. Tambahkan lagi akurasi report. Akurasi report. Akurasi skor. Akurasi skor. Akurasi skor. Classification report. Oke. Di situ, di sini kita coba buat detail akurasinya. Akurasi sama dengan kita panggil ini klasifikasi report. Kemudian kita masukkan y-test sama y-predictnya. Y-testnya berapa, y-predictnya apa, kita masukkan di sini. Jadi ini targetnya, ini prediksinya. Kemudian kita print ya. Print detail kalau ini kita jalankan lagi. Nah, muncul detail akurasinya ya. Presisinya berapa?
Berapa akurasinya? Kita menggunakan akurasi skor. Akurasi skor yang kita gunakan. Oke, di sini kita tambahkan akurasi. Skor. Kita masukkan lagi y-testnya sama y-predictnya. Get sama prediksinya kita masukin lagi di sini. Lalu setelah itu kita print lagi akurasi titik 2. Kalau mau pakai disisipkan %B, persen lagi di sini. Kita masukkan di sini akurasi. Dikalikan 100%. Jadi kalau kita jalankan nih, nah munculnya ini 90%. Gitu ya. 90% tingkat akurasi dari algoritma support vektor mesin. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi fungsinya gini ya. Ketika kalian bisa data mining, misalkan nanti sampai mau buat sistem pendukung keputusan ya, maka kalian bisa menentukan tuh nanti saya kira-kira pakai algoritma apa ya, pakai KNN apa pakai support vektor mesin. Kita bandingkan dulu sebelum memutuskan. Kira akurasinya tinggian yang lebih tinggi yang mana? Apakah yang KNN, apakah yang I45 atau SVM? Oh, ternyata yang paling tinggi SVM. Nah, kalau yang paling tinggi SVM, sistem pendukung keputusan yang akan kita buat sebaiknya menggunakan algoritma SVM. Seperti itu ya. Nah, akurasinya lebih tinggi ketimbang KNN misalkan, ketimbang C45 misalkan. Nah, dengan begini kita bisa tahu tingkat atau performa dari algoritma yang kita pakai. Jadi, itu ya tujuan dari pertemuan kita yang terakhir ini. Validasi atau model yang akan kita gunakan.
Jadi, saya harapkan nanti bisa membantu teman-teman peserta KMNI agar bisa nanti mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Udah ya, cukup ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan atau kesan-kesan ya. Monggo silakan, enggak apa-apa. Ada yang bertanya terkait tugas? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk tugas tempat disuruh membuat video tutorial. Untuk durasinya apakah ada batasan? Dan untuk materinya data mini yang jelaskan itu dari materi pertama hingga terakhir atau kita bebas memilih algoritma. Jadi untuk video tutorial itu durasinya terserah kalian ya. Monggo silakan nanti diatur sendiri. Kemudian jangan semua algoritma, kalian pilih aja algoritma yang kalian lebih suka itu apa. Itu yang kalian jadikan video tutorial ya. Kalau semua mabuk sampean itu. Ya, sama-sama. Terus ada lagi? Kalau tidak ada, saya mohon pamit ya. Tapi sebelum pamit, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengikuti kursus ini dari awal hingga akhir. Kemudian semoga apa yang kalian dapat di kursus ini menjadi manfaat nanti ke depannya, entah itu di perkuliahan kalian nanti di kampus atau mungkin nanti di pekerjaan kalian suatu saat nanti ya mungkin dibutuhkan ya data mining, kalian tinggal mengembangkannya sendiri. Sebelum pamit, saya minta tolong untuk kamera videonya dihidupin dulu ya. Kita foto dulu ya sebagai dokumentasi. Yang lain, monggo silakan. Siti Wati, Siti Maisaro, Ahmad Muzaki. Ahmad Muzaki ada ini orangnya. Ada Pak, sebentar Pak. Ini masih hidupin lampu Pak.
Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.